Hai semua, hari ini kita akan membahas materi kelas 11, yaitu masih dalam fluidostatis tapi di bagian hukum Pascal dan hukum Archimedes. Oke, bagi yang belum subscribe channel Tias Ananda, silahkan di subscribe dulu agar Tias lebih semangat untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan Tias Ananda selanjutnya. Sebagai bagian pertama dari materi kita akan membahas tentang hukum Pascal. Siapa yang menemukan hukum Pascal? Hukum Pascal ditemukan oleh Blaise Pascal. Oke, kalau ada hukum pasti ada bunyinya. Kita mulai dari bunyi hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Hukum Pascal memiliki prinsip dengan gaya yang kecil akan dihasilkan gaya yang besar. Prinsip hukum Pascal tersebut adalah dengan gaya yang kecil maka akan dihasilkan gaya yang besar. Contoh penerapannya itu adalah pada dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, rem hidrolik, mesin pengepres hidrolik, mesin pengangkat mobil hidrolik, tensimeter. Jadi kebanyakan yang berisi kata hidrolik adalah contoh penerapan dari hukum Pascal agar kalian lebih mengingat. Nah, kenapa dibilang dengan gaya yang kecil akan dihasilkan gaya yang besar? Contoh yang pertama, kita coba dongkrak hidrolik. Nah, saat mobil kalian biasanya pecah ban, maka apa yang akan kalian lakukan? Pasti yang pertama kalian cari adalah kalian akan mengambil dongkrak. Kemudian dongkrak akan kalian taruh di bawah mesin mobil kalian. Kemudian dengan gaya yang kecil, jadi kalian hanya menekan dongkrak tersebut dengan gaya yang kecil, maka pada dongkrak akan dihasilkan gaya yang besar, maka mobil kalian akan terangkat naik. Kalian tekan lagi dengan gaya yang kecil, di dongkrak kalian juga akan terdorong naik dengan gaya yang besar. Itu membuktikan bahwa dongkrak hidrolik menggunakan penerapan dari hukum Pascal, yaitu dengan gaya yang kecil maka akan menghasilkan gaya yang besar. Coba kalau tidak ada dongkrak hidrolik, apa yang terjadi? Mungkinkah kalian walaupun punya gaya yang besar bisa mengangkat mobil tersebut? Tentu tidak. Jadi, dongkrak hidrolik menggunakan prinsip hukum Pascal. Contoh yang lain mungkin adalah rem hidrolik. Saat kalian berada di jalan yang menurun, kemudian kalian akan mengerem, kalian cukup menarik rem kalian dengan gaya yang sangat kecil, maka motor kalian akan berhenti. Bagaimana kalau rem itu tidak ada? Bisakah kalian walaupun punya gaya yang besar menghentikan motor kalian? Mungkin tidak. Itu contoh bahwa dan bukti bahwa rem hidrolik adalah menerapkan prinsip hukum Pascal. Contoh yang lain mungkin yang di bawah ini adalah tensimeter. Pernahkah kalian ditensi? Tensimeter gunanya adalah untuk mengukur tekanan darah kalian. Jadi biasanya di lengan kalian akan dililitkan alat tensimeter. Kemudian perawat atau dokter cuma menekan sedikit saja di ujung sana dengan gaya yang sangat kecil. Tekanan yang kalian rasakan di lengan kalian itu akan terasa sangat keras. Padahal perawat itu cuma menekan alatnya cuma dengan gaya yang sangat kecil. Tapi di tangan kalian akan terasa ada tekanan gaya yang sangat besar. Itu membuktikan bahwa tensimeter juga menggunakan prinsip hukum Pascal, yaitu dengan gaya yang kecil maka akan dihasilkan gaya yang besar. Oke, kita bahas penerapan yang pertama tentang dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik digambarkan seperti ini, terdiri dari dua buah kaki dengan luas penampang yang berbeda. Misalkan yang berada di sebelah kiri kita sebut dengan A1, jadi yang di sebelah kanan kita sebut dengan A2, luas penampangnya ya. Nah, di bagian atas dongkrak hidrolik ini ditutup dengan penghisap. Penghisap itu sering diistilahkan dengan piston. Kemudian ini yang bagian yang digambarkan ini adalah piston. Piston itu istilahnya adalah penghisap atau penutup. Kemudian, misalkan pada piston 1 kita tekan dengan gaya sebesar F1. Kira-kira apa yang terjadi? Sesuai dengan bunyi hukum Pascal tadi, tekanan akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Tekanan yang diberikan pada ruang tertutup, jadi ingat ini sudah berisi penghisap, berisi penutup, jadi ini adalah ruangan yang tertutup, maka akan diteruskan sama besar ke segala arah. Kalau dia ditekan di atas dengan gaya turun, maka tekanan ini akan diteruskan sama besar ke segala arah.
Sehingga pada piston 2 juga akan dihasilkan gaya sebesar F. Kita sebut dia dengan istilah F2. Nah, sesuai dengan bunyi hukum Pascal tadi, tekanan yang diberikan pada ruang tertutup maka akan diteruskan sama besar ke segala arah. Itu artinya bahwa tekanan di piston 1 nilainya sama dengan tekanan di piston 2. Setelah itu baru kita uraikan lagi. Waktu minggu yang lalu kita sudah membahas tentang tekanan. Rumus tekanan adalah F dibagi A. Karena ini piston 1 berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi inilah sebenarnya adalah persamaan dari hukum Pascal. F ini adalah gaya, A ini adalah luas permukaan. Nah, piston biasanya permukaannya itu berbentuk lingkaran. Karena dia piston itu biasanya berupa silinder, sehingga permukaan silinder itu adalah berbentuk lingkaran. Sehingga A-nya, luasnya itu biasanya kita menggunakan rumus luas dari lingkaran. Jadi kalau di soal kalian sudah disediakan jari-jari atau diameter, berarti permukaannya pasti sudah berbentuk lingkaran. Sehingga A ini kita cari nanti dengan rumus luas lingkaran. Bagaimana rumus luas lingkaran? Ini kalian sudah hafal di dalam kepala ya. Luas lingkaran itu dirumuskan kalau memakai jari-jari berarti pi r kuadrat. Atau kalau kalian mau memakai diameter maka akan menjadi 1/4 pi d kuadrat. Dengan r-nya adalah jari-jari dan d ini adalah diameter. Oke, setelah kita tahu rumus A-nya maka kita ganti ke sini. Ini juga boleh kita bawa F-nya kita gabung dengan F, A-nya kita gabung dengan A. Jadi kalau mau kita gabung berarti akan menjadi, ini kita tinggal kali silang saja, akan menjadi F1 ini dibawa ke bagian A1, A1 dibawa ke tempatnya F2. F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Jadi sehingga dari sini kita akan mendapatkan rumus. Kalau seandainya kita memakai rumus pi r kuadrat, maka kita ganti, berarti di sini pi r1 kuadrat per pi r2 kuadrat. Karena sama-sama ada pi, kita bisa mudahkan. Sehingga kita akan mendapatkan rumus F1 per F2 sama dengan R1 per R2. Ini sama-sama kuadrat, sehingga boleh kuadratnya kita taruh di luar. Sehingga akan menjadi F1 per F2 sama dengan R1 per R2 kuadrat. Ini persamaan baru dari hukum Pascal. Ini kalau A-nya kita ganti dengan pi r kuadrat. Bagaimana kalau A-nya mau kita ganti dengan 1/4 pi d kuadrat? Jadi sama saja caranya. F1 per F2 sama dengan A1 per A2. F1 per F2 sama dengan A1 berarti tinggal kita ganti 1/4 pi D1 kuadrat per 1/4 pi D2 kuadrat. Sama-sama ada 1/4 pi, kita bisa mudahkan. Sehingga akan menjadi F1 per F2 sama dengan D1 kuadrat per D2 kuadrat. Jadi kuadratnya boleh kita bawa di luar kurung, sehingga akan menjadi F1 per F2 sama dengan D1 per D2 kuadrat. Jadi hukum Pascal persamaannya boleh kalian menggunakan persamaan awal yang ini, boleh kalian menggunakan yang pakai jari-jari, boleh kalian menggunakan yang pakai diameter, tergantung soal dan tergantung pemahaman kalian. Nah, dengan keterangan A itu adalah luas, A1 luas piston 1, A2 luas piston 2 dengan satuan meter persegi. Kemudian R1 dan R2 itu adalah jari-jari pada piston 1 dan 2, satuannya meter. D1 dan D2 itu adalah diameter piston 1 dan 2, satuannya meter. F1 dan F2 itu adalah gaya yang bekerja pada piston 1 dan piston 2, satuannya Newton. Dan P itu adalah tekanan, satuannya Pascal. Sebagai contoh soal,
Sebuah dongkrak hidrolik memiliki penghisap dengan diameter 32 cm dan 8 cm. Apabila penghisap kecil ditekan dengan gaya 100 Newton, berapakah gaya yang dihasilkan pada penghisap besar? Oke, dari sana kita akan menulis diketahui. Memiliki dua penghisap dengan diameter 32 dan 8 cm. Kita sebut dia dengan D1 dan D2. D1 itu adalah 32 cm, D2-nya itu yang 8 cm. Kemudian, apabila penghisap kecil ditekan dengan gaya 100 Newton, berarti yang diketahui adalah gaya F. F berapa yang diketahui? Jangan dikecoh oleh soal. Yang diketahui adalah penghisap kecil. Antara 32 dan 8, mana yang lebih kecil? Tentu 32 lebih besar daripada 8, ya kan? 8 lebih kecil. Sehingga berarti yang diketahui di soal itu adalah bukan F1, tetapi yang diketahui adalah F2. F2-nya itu adalah 100 Newton. Kemudian berapakah gaya yang dihasilkan pada penghisap besar? Berarti yang ditanya itu adalah berapakah F1. Jadi hati-hati dengan soal. Oke, setelah itu kita jelas menggunakan persamaan hukum Pascal. Karena di sini yang diketahui adalah diameter, kita mengambil saja yang rumus yang menggunakan diameter. Berarti yang kita gunakan adalah F1 per F2 sama dengan D1 per D2 kuadrat. Karena yang ditanya F1 berarti boleh kita tulis F1 sama dengan, yang di kanan tetap D1 per D2 kuadrat. F2 yang kita bawa ke kanan, semula dia pembagian dibawa ke kanan sama dengan, maka akan menjadi perkalian dikali F2. Oke, dari sana maka kita akan mendapatkan nilai F1 sama dengan, langsung masukkan angka. Nah, untuk cm ini boleh tidak kita rubah menjadi meter. Kenapa boleh tidak kita rubah? Karena toh juga cm dibagi cm akan hilang. Jadi satuannya akan hilang. Sehingga di sini boleh kita tulis 32 dibagi 8 kuadrat dikali F2-nya itu adalah 100. Sehingga akan menjadi F1 sama dengan 32 dibagi 8 ini adalah 4. Sehingga akan menjadi, ingat dikuadratin, 4 kuadrat dikali 100. Sehingga F1 akan menjadi 16 dikali 100 akan menjadi 1600 Newton. Berarti gaya yang dihasilkan pada penghisap yang besar adalah 1600 Newton. Sebagai contoh soal kedua, sebuah pompa hidrolik memiliki perbandingan diameter penghisap itu 1:40. Apabila pada penghisap besar dimuati mobil sebesar 32.000 Newton, agar setimbang maka penghisap kecil diberi gaya sebesar. Oke, kita sebut penghisap kecil itu adalah benda 1 atau posisi 1, penghisap besar itu adalah pada posisi 2. Kita tulis diketahui. Diameter penghisap kecil dan besar itu perbandingannya, berarti D1 berbanding D2 itu adalah 1:40. Apabila pada penghisap besar dimuati mobil sebesar 32.000 Newton, berarti diketahui F2 itu adalah 32.000 Newton. Ditanya, agar setimbang maka penghisap kecil diberi gaya sebesar. Maka yang ditanya adalah F1 sama dengan berapa? Kita masih bergulat di rumus hukum Pascal, bahwa F1 per F2 sama dengan D1 per D2 kuadrat. Karena yang ditanya adalah F1, berarti F1 sama dengan D1 per D2 kuadrat dikali F2. Tinggal kita masukkan angkanya. D1 berbanding D2, ini kalau kita tulis perbandingan begini bisa ditulis D1 per D2 sama dengan 1/40. Ini adalah penulisan yang sama. Sehingga D1 per D2 ini kita langsung ganti menjadi 1/40 kuadrat dikali F2-nya adalah 32.000. Sama dengan 1 kuadrat itu adalah 1, 40 kuadrat itu adalah 1600 dikali 32.000 akan menjadi, ini kita bisa mudahkan, 32 dibagi 16 itu adalah 2,
Sehingga sisanya adalah F1 itu sama dengan 20 Newton. Baiklah, kita akan lanjut ke bagian yang kedua, yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes ditemukan oleh Archimedes. Jadi sesuai nama penemunya. Archimedes menemukan bahwa suatu benda yang ditimbang di udara, misalkan kita pakai contoh spidol, misalkan spidol ini ditimbang di udara itu sering disebut beratnya itu adalah dengan istilah WU, W udara. Kemudian benda yang sama, spidol ini ditimbang kemudian di dalam air, dimasukkan ke air yang disebut dengan istilah WF, W fluida. Ternyata Archimedes menemukan bahwa berat spidol yang sama ini jika ditimbang di udara akan lebih besar dari berat dia saat ditimbang di dalam fluida atau di dalam zat cair. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, dari hasil penemuannya, di dalam zat cair ada gaya angkat yang sering dikenal dengan istilah gaya apung atau gaya angkat ke atas. Nah, kita misalkan contohnya adalah spidol. Spidol ini ditimbang oleh Archimedes di udara. Berat di udara itu disebut dengan istilah WU, yaitu berat di udara. Kemudian spidol yang sama kemudian dibawa ke air, ditimbang di air. Berat di air itu disebut dengan istilah WF, yaitu berat di F-nya itu adalah fluida. Nah, Archimedes menemukan bahwa spidol ini saat ditimbang di air, beratnya akan menjadi lebih kecil daripada saat dia ditimbang di darat atau di udara. Dia menemukan bahwa WU lebih besar daripada W saat berada di fluida. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena penyebabnya adalah karena di dalam zat cair atau di dalam fluida, spidol ini mendapatkan gaya tekan ke atas oleh air. Nah, dari sanalah kemudian Archimedes menemukan bahwa di dalam fluida ada gaya angkat ke atas yang sering juga disebut dengan istilah gaya apung. Gaya angkat ke atas atau gaya apung ini sering ditulis dengan istilah FA. Berat spidol yang sebenarnya itu adalah berat yang berada di udara. Sedangkan berat spidol ini saat di fluida itu sering dikenal dengan istilah berat semu. Jadi kalau dirumuskan di sana, FA atau gaya ke atas adalah berat di udara dikurangi berat di dalam fluida. Dari sini kita akan menghasilkan rumus pertama, yaitu FA sama dengan W udara dikurangi W fluida. Baik, kita tulis W udara adalah berat di udara. Satuan berat itu adalah Newton. Kemudian WF itu adalah berat di fluida. Fluida itu boleh zat cair atau zat gas. Itu satuannya juga adalah Newton. Dan FA itu adalah gaya tekan ke atas, atau kita tulis gaya ke atas. Satuannya juga adalah Newton. Ini baru rumus pertama pada hukum Archimedes. Oke, sekarang kita menuju ke bunyi hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes adalah sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida atau ke dalam zat cair, maka akan mendapatkan gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan oleh benda yang tercelup tersebut. Oke, sehingga bisa ditulis seperti ini. Kalau kita tulis rumusnya secara fisika, maka bunyi hukum ini maka bisa akan kita tuliskan. Kata kunci dari bunyi hukum Archimedes itu adalah akan mendapatkan gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Jadi kata kunci dari hukum Archimedes adalah gaya ke atas besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Dari sana maka kita bisa tulis fisikanya. Gaya ke atas FA katanya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Sehingga bisa kita tulis FA sama dengan WF, berat fluida. Berat itu rumusnya adalah M dikali G. Karena berat fluida berarti M fluida dikali G. Kemudian minggu yang lalu kita sudah membahas juga tentang massa. Kalau M ini kita turunkan dari rumus massa jenis, masih ingatkah kalian dengan massa jenis? Massa jenis atau rho adalah massa dibagi volume.
Sehingga massa akan menjadi massa jenis dikali volume. Mungkin ini kalian masih ingat. Nah, massa ini kita ganti, massa fluida ini kita ganti dengan rumus Rho dikali V. Sehingga ini akan menjadi Rho fluida dikali V dikali G. V ini adalah volume. Volume apa? Volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Sehingga kita tulis dengan istilah VBF. B-nya adalah benda, F-nya adalah fluida. Jadi VBF adalah volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Dari sanalah kita akan menghasilkan rumus ini. FA sama dengan Rho F dikali VBF dikali G. Ini adalah rumus kedua pada hukum Archimedes. Oke, keterangannya, Rho F itu adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi bumi, besarnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian VBF adalah volume benda yang tercelup ke dalam fluida, satuannya adalah meter kubik. Yang perlu kalian ingat, di sini ditulis sebagai catatan. Kalau di soal nanti, misalnya berbunyi, benda itu tercelup seperempat bagian, maka VBF-nya itu akan menjadi seperempat kali VB. Jika benda tercelup setengah bagian, VBF-nya berarti setengah VB, tinggal dikalikan VB. Ya, misalkan benda tercelup sepertiga bagian, maka VBF sepertiga VB. Jika benda tercelup seluruhnya, berarti VBF atau volume benda yang tercelup ke dalam fluida sama dengan volume benda, sama dengan VB. Jika benda misalnya tercelup seperenam bagian, maka VBF-nya sama dengan seperenam VB. Jadi tinggal dikalikan VB. Itu yang catatan yang perlu kalian ingat. Kemudian FA tadi adalah gaya ke atas, satuannya adalah Newton. Dan VB adalah volume benda, satuannya meter kubik. Nah, yang perlu kalian ingat, jika nanti yang fluidanya itu adalah air, kalau di soal tidak disediakan berapa massa jenisnya, kalian sudah hafal ya. Dari minggu lalu kita sudah bahas, massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per centimeter kubik. Itu tetap kalian ingat kalau seandainya di soal tidak disediakan massa jenisnya. Oke, contoh penerapan hukum Archimedes adalah yang pertama, kapal laut. Kapal laut itu yang terbuat dari besi yang begitu besar kapalnya bisa terapung di air laut. Nah, makanya banyak pertanyaan biasanya. Kenapa kapal laut yang begitu besarnya bisa terapung di atas air laut, sedangkan batu yang kecil saat kita cemplungkan ke air laut maka dia akan tenggelam. Nah, kalian wajib menjawab dulu ya. Kalian wajib menjawab itu, kemudian kalian nanti berikan jawabannya sama ibu ya. Oke, setelah itu yang kedua, kapal selam. Kapal selam itu bisa terapung, melayang, dan juga tenggelam di air. Kemudian galangan kapal ini digunakan untuk memperbaiki bagian bawah kapal dengan menggunakan prinsip hukum Archimedes. Kemudian balon udara juga dapat naik ke udara, itu juga dengan menggunakan prinsip hukum Archimedes. Kemudian hidrometer untuk mengukur massa jenis zat cair itu adalah alat dengan menggunakan hukum Archimedes. 3 peristiwa pada hukum Archimedes tadi sudah sempat kalian dengar, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Kita bahas dulu yang pertama, tenggelam. Suatu benda dikatakan tenggelam jika antara benda dengan dasar itu bersentuhan. Itu disebut dengan tenggelam. Nah, bagaimana syarat suatu benda bisa dikatakan tenggelam? Nah, selain benda yang tenggelam adalah benda yang bersentuhan dengan alas permukaan, syarat benda bisa tenggelam adalah yang pertama itu massa jenis benda, kita sebut dengan Rho B, lebih besar daripada massa jenis fluida. Kemudian kita lihat dari sisi yang kedua, yaitu dari berat benda. Bagaimana hubungan antara berat benda dengan gaya ke atas? Oke, untuk mengetahui kita gambarkan dulu. Benda yang bersentuhan maka akan timbul beberapa gaya. Yang pertama adalah akan timbul gaya normal N besar. Kemudian karena dia berada di dalam fluida seperti tadi, benda yang dicelupkan ke dalam fluida maka akan mendapatkan gaya ke atas. Jadi gaya ke atas jelas arahnya ke atas. Dia akan mendapatkan FA. Kemudian benda yang memiliki massa jelas dia akan memiliki berat yang kita sebut dengan WB. Sesuai dengan persamaan hukum 1 Newton bahwa sigma F sama dengan 0, maka gaya ini bisa kita tuliskan. Yang ke atas tandanya positif, yang ke bawah negatif sesuai koordinat Kartesius ya.
Maka rumus ini dari persamaan ini kita bisa menuliskan yang ke atas itu adalah FA ditambah N karena ada dua gaya. Kemudian yang ke bawah itu adalah min WB sama dengan 0. Atau bisa kita tulis FA ditambah gaya normal sama dengan WB. Ini persamaannya. Nah, dari sini bisa kita melihat bagaimana hubungan antara berat benda dengan gaya ke atas. Kira-kira gaya ke atas lebih besar atau lebih kecil dari berat benda? Kita lihat di sini. Untuk nilainya sama dengan berat benda, maka gaya ke atas perlu bantuan lagi dari gaya normal biar nilainya sama dengan berat benda. Berarti dari sana bisa kita simpulkan bahwa berat benda lebih besar dari gaya ke atas. Bisa dipahami? Jadi dari sini bisa kita simpulkan karena untuk menyamakan nilai dengan berat benda, gaya ke atas itu harus perlu bantuan dulu dari gaya normal baru bisa sama. Dari sana kita simpulkan bahwa berat benda lebih besar daripada gaya ke atas. Inilah dua syarat benda tenggelam yang harus kalian ingat. Nah, yang kedua adalah benda yang melayang. Benda yang melayang itu adalah benda yang tidak muncul ke permukaan dan juga tidak bersentuhan dengan alas. Jadi benda melayang itu tidak harus berada di tengah-tengah. Ya, benda melayang ini bisa di sini asalkan dia tidak muncul ke permukaan, bisa juga di bawah asalkan dia tidak bersentuhan dengan dasar daripada bejana atau tempat. Oke, apa syarat benda bisa melayang? Syaratnya juga bisa kita lihat dari dua sisi ini. Yang pertama kita lihat dari massa jenis. Syaratnya adalah yang pertama, massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Kemudian yang kedua kita lihat dari berat benda. Untuk mengetahui apakah berat benda hubungannya dengan gaya ke atas, apakah sama atau lebih besar atau lebih kecil, boleh kalian gambarkan juga seperti yang tadi caranya. Oke? Karena dia benda melayang, dia tidak bersentuhan, maka yang muncul pada benda melayang ini adalah cuman gaya ke atas, yang ke atas, kemudian yang ke bawahnya itu adalah berat benda, WB. Sesuai dengan bunyi hukum 1 Newton lagi, sigma F sama dengan 0. Berarti yang ke atas dikurangi yang ke bawah sama dengan 0. Sehingga dari sini mendapatkan persamaan FA sama dengan WB. Inilah syarat yang kedua. Berarti berat benda sama dengan gaya ke atas. Jadi dapatnya dari sini. Kenapa syarat itu bisa muncul? Yang ketiga adalah terapung. Yang disebut terapung adalah benda ada yang muncul ke permukaan dan ada juga bagian yang tenggelam. Tidak harus setengah-setengah bagian, tidak ya. Bisa jadi yang muncul ke permukaannya itu 1/6 bagian, yang tenggelamnya yang lebih banyak. Jadi tidak harus setengah-setengah. Apa syarat suatu benda dikatakan terapung? Syarat yang pertama adalah dari segi massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Kemudian syarat yang kedua, kita lihat juga dari berat benda dan hubungannya dengan gaya ke atas. Untuk mengetahuinya, kita bisa menggambarkan gaya yang bekerja. Seperti tadi, benda yang terapung akan memiliki gaya ke atas yang sebesar FA, dan benda ini juga karena memiliki massa akan memiliki berat yang kita sebut dengan WB. Tidak ada lagi gaya luar yang bekerja. Nah, setelah itu kita bawa ke hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Berarti yang ke atas FA dikurangi yang ke bawah sama dengan 0. Berarti FA sama dengan WB. Jadi syarat benda yang terapung adalah berat benda sama dengan nilainya dengan gaya ke atas. Dari rumus WB sama dengan FA, kita akan bisa menurunkan rumus. Kita tulis ya, WB sama dengan FA. WB itu adalah berat benda. Berat itu rumusnya adalah M dikali G. Karena M benda berarti kita tulis MB dikali G sama dengan FA. FA di persamaan kedua tadi kita sudah turunkan. Rumusnya adalah Rho F dikali VBF dikali G. Massa benda rumusnya sama dengan yang ini. Massa benda itu adalah massa jenis benda dikali volume benda. Ya. Dikali G sama dengan massa jenis fluida dikali volume benda yang tercelup ke dalam fluida dikali G. Karena sama-sama ada G, kita bisa mudahkan G-nya. Sehingga dari sini kita mendapatkan rumus Rho B dikali VB sama dengan Rho F dikali VBF.
Biasanya di soal yang ditanyakan adalah berapakah massa jenis benda atau berapakah rho B. Karena kita mau mencari rho B, maka VB ini kita bawa ke dia ke kanan, kita usir dia biar rho B-nya sendiri berada di kiri. Karena semula perkalian dia diusir ke kanan, dia akan menjadi pembagian. Sehingga akan menjadi rho F dikali VBF dibagi VB. Atau kita boleh gabung VBF dengan VB, maka akan menjadi rho B sama dengan VBF dibagi VB dikali rho F. Jadi akan mendapatkan rumus ini. Keterangannya adalah VB itu adalah volume benda, satuannya meter kubik. VBF adalah volume benda yang tercelup ke dalam fluida, satuannya meter kubik. Rho B adalah massa jenis benda, satuannya kilogram per meter kubik. Dan rho F adalah massa jenis fluida, satuannya juga kilogram per meter kubik. Jadi, tapi kalau seandainya di soal diketahui adalah tinggi benda yang tercelup ke dalam fluida, jadi diketahui bukan volume benda yang tercelup, tetapi tinggi benda yang tercelup ke dalam fluida, atau sering diistilahkan dengan istilah HBF, maka rumus ini bisa tinggal kamu ganti menjadi rho B sama dengan HBF. Jadi tinggi benda yang tercelup ke dalam fluida dibagi tinggi benda dibagi HB dikali rho F. Jadi rumusnya sama, tetapi lambangnya saja yang berbeda. Dengan HBF itu adalah tinggi benda yang tercelup ke dalam fluida satuannya adalah meter, dan HB adalah tinggi benda, satuannya juga adalah meter. Sebagai contoh soal, sebuah benda dicelupkan ke dalam suatu sat cair dan ternyata seperempat bagian dari benda tersebut muncul di permukaan sat cair. Jika massa jenis sat cair adalah 1200 kg per meter kubik, tentukan massa jenis benda. Dari soal kita bisa menulis diketahuinya. Sebuah benda katanya dicelupkan ke suatu sat cair dan ternyata seperempat bagian dari benda muncul. Yang kelihatan di soal itu adalah yang muncul. Tetapi yang kita perlukan untuk menjawab soal ini adalah bagian benda yang tenggelam. Karena yang kita perlukan nilai VBF. Ingat, VBF adalah volume benda yang tercelup, bukan yang muncul ke permukaan. Jadi, kalau seandainya yang muncul seperempat bagian, berarti berapa bagian yang tenggelam? Ya, bagian yang tenggelam adalah 3/4 bagian. Sehingga seperti yang Ibu bilang tadi, kalau dia tenggelam 3/4 bagian, maka VBF-nya itu adalah 3/4 kali VB, kali volume benda. Ingat, tinggal ditambahkan kali VB saja. Kemudian, dari sana lagi diketahui, jika massa jenis sat cair adalah, berarti rho fluida diketahui adalah 1200 kg per meter kubik. Tentukanlah massa jenis benda. Yang ditanya itu adalah berapakah rho benda. Jelas kita akan menggunakan rumus yang terakhir tadi, bahwa rho B sama dengan VBF dibagi VB dikali rho F. Oke, tinggal masukkan angka, jangan bingung karena VB tidak ada, karena toh juga nanti bakal hilang kok. Oke, sama dengan VBF-nya adalah 3/4 VB dibagi VB dikali rho F-nya adalah 1200. Sehingga karena VB per VB bisa kita mudahkan. 3/4 dikali 1200 itu jawabannya adalah 900 kg per meter kubik. Jadi gampang banget. Jawabannya adalah 900. Contoh soal kedua, sebuah benda ditimbang di udara beratnya 20 Newton dan ditimbang di air beratnya 18 Newton. Tentukanlah A. Gaya ke atas, B. Volume benda. Oke, dari soal bisa kita tulis. Diketahui saat ditimbang di udara beratnya 20 Newton, berarti diketahui W di udara sama dengan 20 Newton. Kemudian ditimbang di air berarti W di fluida sama dengan 18 Newton. Karena ini adalah air, berarti rho air, rho fluida itu adalah 1000 kg per meter kubik. Jadi ini sudah kalian hafalkan. Ditanya, nomor A, gaya ke atas atau ditulis FA.
Nomor B yang ditanya adalah volume benda. Oke, kita jawab. Nomor A. Sesuai rumus dari gaya ke atas yang pertama tadi, dengan gampang bisa kalian jawab. FA sama dengan W di udara dikurangi W di fluida. Sehingga bisa ditulis FA sama dengan W di udara adalah 20 dikurangi 18. FA-nya itu adalah 2 Newton. Kita lanjut nomor B. Yang ditanya adalah VB. Benda ini ditimbang di air, seluruh bagian benda berarti masuk ke dalam air, ke dalam fluida. Sehingga kalau seluruh benda masuk ke dalam fluida, berarti benda tercelup seluruhnya, otomatis nilai VBF itu sama dengan nilai VB, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Volume benda yang tercelup ke dalam fluida akan sama dengan volume bendanya. Oke, sehingga untuk yang nomor B kita jawab, kita turunkan dari rumus FA yang kedua. FA sama dengan ρF dikali VBF dikali T. Seperti yang aku bilang, karena benda tercelup seluruhnya, berarti VBF akan sama dengan VB. Sehingga bisa kita tulis FA sama dengan ρF dikali VB dikali T. Karena yang ditanya adalah VB, berarti kita cari rumus VB. VB akan menjadi, jadi ρF dikali G, kita geser, kita gabung dengan FA. Karena ini semula adalah perkalian, maka akan digabung, akan menjadi pembagian. Dikali ρF dikali G. Masukkan angka. VB sama dengan FA-nya itu tadi sudah dapat, nilainya adalah 2, per rho fluida adalah 1000. G walaupun tidak diketahui juga kita sudah tahu itu adalah besarnya 10. Sehingga VB ini adalah 2 per 10.000. Atau bisa ditulis 2 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik. Atau kalau mau ditulis dalam bentuk desimal akan menjadi 0,0002 meter kubik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Kalau dirasa bermanfaat, silakan di-like dan di-share. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Tias Ananda kalau belum subscribe ya. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng agar mengetahui postingan-postingan Tias Ananda selanjutnya. Sampai jumpa!